Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Lokagana TV SMA Negeri 1 Sedayu, persembahan dari Perpustakaan Lokagana. Nah, kawan-kawan, kali ini kita akan membahas tentang nilai gabungan. Lebih khususnya, penghitungan nilai gabungan menggunakan aplikasi Excel. Nilai gabungan ini digunakan dalam seleksi PPDB SMA maupun SMK negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 ini. Dan untuk kawan-kawan ketahui, nilai gabungan ini berasal dari jumlah rata atau rata-rata nilai hasil penghitungan rapor 4 mapel, ya. 4 mata pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, kedua matematika, ketiga bahasa Inggris, dan keempat IPA. Dari semester 1 atau mulai kelas 7 hingga sampai semester 5, yaitu kelas 9. Itu diberikan jumlah rata-rata rapor itu diberikan bobot 40%. Ditambah jumlah nilai asesmen standarisasi pendidikan daerah atau ASPD dikalikan koefisien tertentu diberikan bobot 55%. Ditambah lagi nilai akreditasi sekolah dikali 4 koefisien, ya ini ya 4-nya, diberikan bobot 5%. Nah, nilai asesmen standarisasi pendidikan daerah itu diberikan koefisien masing-masing sebesar, kan kawan-kawan kemarin dalam mengikuti tes ASPD terbagi 4 soal ya, 3 soal ya Kak ya. 3 bagian soal, yaitu pertama literasi, tes tentang literasi membaca, lalu literasi sains, yang ketiga literasi numerik. Nah, untuk koefisiennya masing-masing ini untuk literasi membaca sebesar 1,72, 1,72, untuk literasi sains dan numerik 1,14. Nah, ini untuk perumusannya Kak ya. Kawan-kawan, NG nilai gabungan sama dengan jumlah rata nilai rapor. Jumlah nilai rata nilai rapor berarti nilai rapor itu dari semester 1 hingga semester 5 di rata-rata, habis rata-rata itu lalu dijumlah ya, 4 mapel itu dikali 40%. Lalu ditambah jumlah nilai ASPD dikali 55%, ditambah nilai akreditasi dikali 4 dikali 5%. Dan dari rumus ini dapat kawan-kawan ketahui bahwa bobot yang paling besar adalah jumlah atau nilai ASPD ya. Nah, bagi kawan-kawan yang mendapat nilai ASPD-nya besar, bisa dipastikan untuk nilai gabungannya besok juga mendapat nilai yang besar. Sedangkan jika nilai ASPD-nya kecil, maka kemungkinan juga nilai gabungannya kecil karena bobotnya paling besar ini Kak ya. Bobotnya paling besar. Begitu. Nah, ini untuk penerapannya di Excel ya. Ini kawan-kawan besok atau nanti itu silahkan menginput ini ya, yang sudah silahkan melakukan input data pada sel kotak yang berwarna kuning. Yang ini yang khusus yang kuning ini. Silahkan masukkan rapor, nilai rapor kawan-kawan. Mulai dari semester 1 hingga semester 5. 4 mapel, matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini kami contohkan nilainya 100 ya Kak, kawan-kawan. Nilainya perfect. Nanti rata-ratanya akan muncul sendiri. Akan otomatis, ini sudah rumus ya. Rumus dari semester 1 hingga 5 rata-ratanya. Dan ini nanti akan muncul di sini nilai rapor ya. Penjumlahannya otomatis, sudah otomatis. Ini 400. Dan selain nilai rapor ini ya kayak ya kawan-kawan, kawan-kawan juga memasukkan nilai ASPD. Nanti nilai literasi membacanya berapa, lalu literasi sainsnya berapa, lalu ketika literasi numeriknya berapa, begitu. Itu silahkan kawan-kawan isi di kolom kuning, khusus kolom kuning ini ya kawan-kawan. Ini sebagai contoh bahwa kawan-kawan jika kemarin perfect mengerjakan soal itu nilai totalnya 100 untuk masing-masing tes ya.
tes literasi. Begitu. Dan ini koefisien tadi ya dalam rumus yang sudah yang dijadikan acuan. Ini ya, kawan-kawan. Untuk literasi membaca 1,72, sains itu 1,14, dan numerik juga sama. Ini nilai akhir otomatis, sudah otomatis perkalian dari nilai dengan koefisien. Begitu. Dan nanti nilai totalnya ini jika dijumlah itu nilai SPD-nya 400 ya, sudah otomatis ini juga akan muncul di sini. Dan selain nilai rapor, nilai SPD, kawan-kawan juga mengisi nilai akreditasi sekolah asal, SMP asal. Dan kawan-kawan ketahui nilai akreditasi itu maksimal juga 100 ya. Ini. Silahkan kawan-kawan isi di kolom kuning ini. Dan kami contohkan 100 ini sempurna, koefisien 4 tadi dari acuan. Ini ya, acuannya 4. Ini hasil akhirnya sudah otomatis perkalian 400. Nanti muncul di sini juga sudah otomatis. Dan dari ini kan diberi bobot ya, tadi disebutkan juga di rumus acuannya. Ini nilai rapor itu 40%, nilai SPD 55%, nilai akreditasi sekolah 5%. Nanti nilainya otomatis ini sudah keluar, perumusannya sudah keluar ini. Nah, jika semua di total nilai akhir ini itu 400 ya, 400. Jika kawan-kawan punya nilai prestasi, penambahan nilai prestasi, misalnya kawan-kawan kemarin melakukan verifikasi penambahan nilai prestasi dan itu disetujui dan mendapat surat rekomendasi penambahan nilai, itu silahkan kawan-kawan isi di sini ya. Misalnya juara 2 itu poinnya tingkat provinsi poinnya 13, yaitu tinggal ditambahkan ini di sini kolom kuning ya. Jika kawan-kawan kemarin tidak melakukan penambahan verifikasi penambahan nilai prestasi ya diisi 0 saja gitu, nggak ada ataupun nggak punya prestasi 0 saja nggak masalah. Dan nanti nilai total nilai gabungannya Anda dapat disimak di sini, sudah otomatis muncul di sini. Dan ini untuk nilai sempurna nilai gabungan itu 400 ya. Tanpa penambahan nilai prestasi itu 400 nilai maksimal. Kalau kawan-kawan punya prestasi tadi sebutkan 13 begitu atau gimana ya? Ya 13. Kemungkinan atau ada fenomena besok mungkin ada yang lebih ya. Jika semuanya sempurna, nilai rapor sempurna, nilai SPD sempurna, ada penambahan nilai prestasi, itu bisa melebihi dari 400 seperti ini, 413 begitu. Dan ini adalah perumusan ya yang digunakan untuk penghitungan nilai gabungan tahun 2024 ini untuk lulusan tahun 2024 ya. Itu soal tes ASPD-nya ada 3 tes, yaitu literasi membaca, sains, dan numerik. Dan ini untuk bagi kawan-kawan yang ini berbeda ya dengan kawan-kawan atau tahun kemarin, berbeda dengan pelaksanaan ASPD tahun kemarin. Nah, untuk kawan-kawan yang gap year yang ingin mendaftar gap year dan ingin mendaftar tahun ini, ataupun kawan-kawan yang ingin merubah sekolah, misalnya tahun kemarin SMK sekarang mau ke SMA, itu nilai SPD-nya menggunakan yang tahun kemarin ya Kak ya kawan-kawan, tidak menggunakan, kan tidak diperbolehkan untuk mengikuti SPD tahun sekarang. Makanya kawan-kawan yang gap year atau yang ingin mengulang dari SMK ke SMA maupun sebaliknya itu menggunakan nilai SPD tahun kemarin begitu. Dan untuk penghitungannya beda dengan lulusan tahun 2024 ya kawan-kawan.
Ini yang tadi yang sudah dijelaskan itu untuk lulusan 2024. Sedangkan untuk gap year ataupun yang mengulang, itu silahkan klik nanti lulusan 2023. Caranya sama, mengklik atau mengisi kolom rapor dari semester 1 hingga semester 5, 4 mapel di kolom kuning ini, silahkan isi. Nanti nilai akan sudah otomatis. Ini rata-ratanya sudah perhitungannya akan muncul otomatis. Dan untuk nilai ASPD karena berbeda dengan tahun 2024, maka penghitungannya sedikit berbeda ya. Sedikit berbeda. Ini 4 tes, yaitu literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, literasi sains dan numerik untuk tahun kemarin ya. Itu langsung silahkan masukkan. Silahkan masukkan. Nanti jumlahnya juga sama. Sebenarnya 400. Karena yang tahun 2024 ini cuma 3 tes, makanya diberi koefisien. Ini ya. Nilai akhirnya tetap sama, 400. Nah, untuk lulusan 2023 itu silahkan masukkan nilai-nilainya dan nilai akreditasi sekolah asal. Nanti sudah otomatis, hasil sudah otomatis keluar. Ini juga sudah otomatis keluar. Jika nilai sempurna 400, ini masih belum ditambah dengan jika yang punya masih kemarin mengurus dan punya penambahan nilai prestasi, begitu. Silahkan ditambahkan ya, seperti di pada lulusan 2024 ini. Nah, ini cukup sekian ya, cukup ringkas pembahasan kali ini. Dan untuk catatannya ya, ini silahkan untuk kawan-kawan atau Bapak Ibu jika ingin menggunakan aplikasi ini, silahkan unduh terlebih dahulu ya kawan-kawan, Bapak Ibu. Linknya kami sertakan di kanan atas layar ini ataupun di deskripsi video di bawah ini, atau bisa diklik di komentar, nanti akan kami cantumkan di komentar juga ya. Silahkan Bapak Ibu kawan-kawan klik dan unduh terlebih dahulu untuk menggunakan aplikasi ini. Catatannya ya, catatannya jika menggunakan laptop, silahkan Bapak Ibu kawan-kawan mengunduh dengan mengklik menu file, dilanjutkan dengan klik unduh atau download jika menggunakan laptop atau komputer. Kalau menggunakan handphone, cara mengunduhnya dengan klik icon titik 3 pada kanan atas. Selanjutnya klik share dan export bagi, klik save as, simpan, begitu ya. Silahkan klik link lalu praktekkan ini ya untuk mengunduhnya. Jika menggunakan laptop ini, jika menggunakan handphone ini, begitu. Link kami sertakan di deskripsi video bawah ini dan di komentar. Silahkan kawan-kawan Bapak Ibu manfaatkan, begitu. Dan kali ini cukup ringkas ya penjelasan tentang penghitungan nilai gabungan menggunakan Excel. Semoga bermanfaat pembahasan kali ini. Dan untuk informasi PPDB secara detail, silahkan kawan-kawan mengakses web dikpora.jogjaprof.go.id. Khusus untuk SMA Negeri 1 Sedayu, kami juga meneruskan atau menduplikat dari web Dikpora. Kami silahkan kawan-kawan akses di web SMA Negeri 1 Sedayu, yaitu di sman1sedayu.sch.id/ppdb. Kami ulangi, sman1 sedayu.sch.id/ppdb. Silahkan kawan-kawan manfaatkan web tersebut. Nanti esok akan kami update informasi melalui web tersebut. Selain itu, update tentang PPDB SMA maupun SMK Negeri 1 Sedayu akan diupdate di sosial media sekolah kami, yaitu di YouTube ini,
YouTube Lokagana TV SMA Negeri 1 Sedayu. Silahkan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng supaya dapat notifikasi pembaharuan ketika kami mengupload atau menginformasikan hal-hal yang update. Selain YouTube, kawan-kawan juga bisa follow IG kami di SMAN1 Sedayu dan Twitter X yaitu di SMAN1 Sedayu _BTL. Begitu. Nah, cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata atau perkataan yang ribet, kami mohon maaf. Berjumpa lagi untuk esok ya. Kami akan mengutarakan tentang tanya jawab, sosialisasi, hal-hal yang ditanyakan atau yang dipermasalahkan atau banyak ditanyakan di PBDB SMA maupun SMK negeri di DIY ini. Besok kami akan menerangkan tentang tanya jawab tersebut, permasalahan tentang PBDB. Jadi stay tune di Lokagana TV SMA Negeri 1 Sedayu. Cukup sekian, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, semoga bermanfaat.